Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Dwi Lestari dari Psikologi Islam semester 5. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang narsisme atau narsistik, yang merupakan salah satu materi dari kelas psikologi abnormal. Saya membuat video ini untuk keperluan tugas akhir pada semester ini. Yang pertama, dari pengertian narsistik, gangguan perilaku narsistik atau yang dikenal sebagai Narcissistic Personality Disorder atau NPD adalah gangguan kepribadian yang ditandai oleh rasa cinta dan kebanggaan berlebihan terhadap diri sendiri yang sering dipamerkan secara mencolok pada orang lain. Individu dengan NPD memiliki hasrat yang kuat untuk dipuji dan diakui, bahkan seringkali merendahkan atau meremehkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, walaupun kecintaan pada diri sendiri adalah hal yang wajar, jika terlalu berlebihan sehingga mengganggu orang lain atau merugikan diri sendiri, hal ini bisa menjadi bentuk penyimpangan atau gangguan kepribadian. Narsistik sendiri mempunyai ciri-ciri, yakni diantaranya menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder edisi 4 yang dikembangkan oleh American Psychiatric Association, seseorang dapat didiagnosis mengalami Narcissistic Personality Disorder jika memenuhi setidaknya 5 dari 9 karakteristik berikut. Yang pertama adalah merasa dirinya adalah orang yang paling hebat. Yang kedua, memiliki rasa iri terhadap orang lain atau meyakini bahwa orang lain iri padanya. Yang ketiga, terobsesi dengan fantasi kesuksesan, kekuasaan, kecerdasan, kecantikan, atau cinta yang ideal. Yang keempat, sangat membutuhkan pujian dan kekaguman yang berlebihan. Yang kelima, kurangnya empati, tidak mau memahami atau peduli terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Nah, narsistik sendiri mempunyai beberapa macam, setidaknya ada 2. Yang pertama adalah narsistik positif. Narsisme memiliki sisi positif dan negatif. Meski sering dipandang dari sisi negatif, aspek positif narsisme juga penting untuk diperhatikan. Seperti yang dikatakan oleh Shakespeare, cinta pada diri sendiri bukanlah dosa, melainkan penting dibanding mengabaikan diri sendiri. Narsisme ketika sehat dan tidak berlebihan bisa menjadi dorongan positif dalam kepribadian seseorang. Misalnya melalui self-esteem, produktivitas, dan sebagai motivasi dalam interaksi sosial. Nah, narsisme positif dalam kadar tepat dapat meningkatkan rasa percaya diri, membantu mengembangkan potensi diri, dan menjadi motivasi untuk berkontribusi pada kehidupan. Selain itu, narsisme positif juga memicu ide-ide kreatif dan melahirkan individu dengan karya-karya nyata yang disempurnakan dari generasi ke generasi. Lalu selanjutnya, narsisme negatif. Narsisme negatif seperti narsisme fisik merujuk pada kecintaan berlebihan terhadap penampilan fisik yang dangkal, mirip dengan kisahnya Narkisos. Dalam konteks ini, narsisme bisa diartikan sebagai kecintaan yang berlebihan terhadap diri sendiri atau bisa juga dianggap sebagai kepercayaan diri yang berlebihan. Jika sifat narsistik ini tidak bisa dikendalikan, dapat mengarah pada perilaku merugikan baik individu itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Lalu bagaimana dengan dampak yang dihasilkan oleh sifat narsisme ini? Yang pertama yaitu agresi. Individu dengan gangguan kepribadian narsistik sering menunjukkan perilaku agresif sebagai respons terhadap kritik atau ancaman. Mereka dapat menghina, marah, dan melakukan tindakan agresif seperti kekerasan yang tidak terkontrol. Penelitian menunjukkan bahwa narsistik memiliki kecenderungan untuk merespons dengan cara yang provokatif dalam interaksi sosial, lalu mempertahankan diri dan cara berpikir yang menyimpang. Narsistik berfokus pada pemeliharaan harga diri dan berusaha mencapai tujuan pribadi tanpa empati terhadap orang lain. Mereka cenderung mementingkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain ketika tidak mencapai keinginan mereka. Lalu merusak hubungan, perilaku menyimpang dari proses internalisasi,
lalu kurangnya wawasan mengenai kepribadian diri sendiri, lalu bagaimana cara kita untuk menghindari sifat-sifat dari narsisme ini. Nah, yang pertama adalah meningkatkan pandangan positif, mengedukasi individu untuk melihat orang lain secara positif, menyadari bahwa setiap individu memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Yang kedua, belajar dari orang lain, mengamati dan belajar dari sikap dan perilaku individu lain sebagai bentuk refleksi. Yang ketiga, menjaga kesederhanaan, menghindari prasangka hedonisme dengan tetap sederhana dan proporsional. Yang keempat, belajar rendah hati, meningkatkan literasi, belajar dari pengalaman orang lain, serta mengevaluasi sikap dan tindakan sehari-hari. Yang kelima, koreksi diri, merefleksikan dan mengoreksi ucapan, perilaku, dan sikap yang menunjukkan kesombongan agar tidak berlanjut menjadi masalah yang lebih besar. Seperti itu. Oke, baik, sekian video pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.